Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal saya Alika Azara. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri Manado, tepatnya di kelas 1. Kali ini saya akan membawakan berita tentang mewawancarai seorang polisi. Dia adalah Pak Adi, seorang polisi yang bertugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Kejahatan sering terjadi karena faktor ekonomi maupun lingkungan yang merugikan korban secara materi maupun fisik. Tetapi, kejahatan dapat dicegah melalui kedisiplinan dan pendidikan masyarakat. Masyarakat diharapkan waspada dan bekerja sama atas keamanan bersama. Kabar saya alhamdulillah baik. Siapa nama Bapak? Nama saya Aibtu Andi Manopo Sarjana Hukum. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai hari ini? Saya bersedia untuk diwawancarai. Sudah berapa lama Bapak menjadi polisi? Saya berdinas menjadi anggota kepolisian sudah lebih kurang 26 tahun. Kenapa Bapak memilih menjadi polisi? Menjadi polisi adalah cita-cita saya untuk mengabdi kepada masyarakat nusa dan bangsa. Saat ini Bapak bertugas di mana? Saya bertugas di Kepolisian Polsek Sektor Mandau Duri. Menurut Bapak, apa tugas dan tanggung jawab seorang polisi? Tugas dan tanggung jawab seorang polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Apakah tugas Bapak sehari-hari berkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? Ya, Apakah Bapak sering menghadapi kasus kejahatan di masyarakat? sering sekali. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan kejahatan? Kejahatannya adalah di mana tersangka di situ ada niat dan ada kesempatan. Apa jenis kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat? Jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, penipuan, dan penyalahgunaan narkotika. Apa faktor yang biasanya menyebabkan terjadinya kejahatan? Faktor utama paling sering terjadi adalah faktor ekonomi. Apakah lingkungan sekitar bisa berpengaruh terjadinya kejahatan? Sangat bisa. Bagaimana cara mencegahnya terjadinya kejahatan? Cara mencegah kejahatan yang ada di masyarakat yaitu polisi wajib hadir di tengah masyarakat untuk menyambangi masyarakat dan mendengar segala keluh kesah di masyarakat. Apa dampak kejahatan bagi korban? Dampak kejahatan bagi korban adalah sangat merugikan, yang mana seperti contoh penganiayaan yang mana korban mengalami luka akibat dianiaya. Bagaimana sikap yang harus dilakukan masyarakat jika melihat tindak kejahatan? Sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu menghubungi pihak kepolisian terdekat di saat ini dan menghubungi call center 110 Kepolisian Republik Indonesia. Apakah kejahatan bisa dicegah sejak dini? Kejahatan bisa dicegah sejak dini ialah yang mana program preventif di unit Sabara yang melakukan patroli di setiap daerah-daerah tempat masyarakat yang ada. Menurut Bapak, bagaimana cara mengedukasi anak muda agar tidak terjerumus kejahatan? Mengedukasi anak muda itu dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan di sekolah-sekolah tentang penyalahgunaan narkotika, judi, dan sebagainya. Apakah disiplin dan taat aturan bisa mengurangi kejahatan? Sangat bisa. Mengapa menjaga keamanan bersama itu penting? Sangat penting biar masyarakat bisa merasakan aman, tentram, dan nyaman. Menurut Bapak, apakah kejahatan bisa dicegah bersama-sama? Sangat bisa. Kejahatan bisa cegah itu dengan adanya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat. Mengapa pentingnya menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari? Supaya tidak ada terjadi pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Itulah gunanya menaati peraturan yang ada. Apa peran kecil yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga keamanan? Peran sangat kecil adalah melakukan kegiatan ronda yang diadakan di setiap malam di rumah-rumah masyarakat. Bagaimana cara Bapak mencegah kejahatan? Kalau sesuai dengan fungsi adalah kami melakukan kejahatan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang ada. Apa pesan Bapak untuk masyarakat agar terhindar dari kejahatan? Pesan yang harus diberikan kepada masyarakat itu Sekian berita yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.